Shalom rekan-rekan yang terkasih, puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Dialah Sang Pencipta, Dialah Tuhan yang Maha Dahsyat. Kita ada sampai pada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program ini dibuat untuk membantu para hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan tanpa melihat denominasi apapun. Kita pasti bisa mendengarkan kesaksian. Kita akan menyaksikan bahwa pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan mengenai visi dan misi mereka di dalam pelayanan Tuhan. Nah, program Living for Christ Indonesia ini dibuat untuk membantu para hamba Tuhan di daerah. Puji nama Tuhan, pada saat ini sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Pendeta Jerianto Majore dan Ibu Seplin Tumbal. Shalom Pak Jerianto. Puji Tuhan, apa kabarnya Pak Pendeta? Dahsyat dan luar biasa, baik-baik. Amin, haleluya. Apalagi didampingi dengan Ibu Gembala ya, Ibu yang cantik, yang semangat melayani Tuhan. Apa kabar Ibu Seplin? Baik, dahsyat luar biasa. Amin, yes, semangatnya dahsyat luar biasa, haleluya. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita mau berbincang-bincang ya, kita akan ngobrol-ngobrol santai, tetapi tentunya kita pasti bisa mendapat berkat yang luar biasa nih saat ini. Nah, kita bisa mendengarkan kesaksian dari Pendeta Jerianto ya, yang melayani Tuhan di gereja Gerakan Pimpinan Roh Kudus Alfa Omega Esang. Benar ya Pak Pendeta ya? Luar biasa, pendeta yang luar biasa yang melayani Tuhan, didampingi oleh Ibu Gembala yang luar biasa semangatnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada saat ini Pak Pendeta Jerianto boleh diceritakan ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia pelayanan yang ada di sana, yaitu Bapak Pendeta melayani Jemaat Tuhan di Gereja Gerakan Pimpinan Roh Kudus Alfa Omega Esang. Silakan Pak Pendeta. Puji Tuhan, satu hal yang tidak pernah terpikir bagi saya kalau bisa jumpa dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang ada di Living for Christ Indonesia. Ini sangat istimewa bagi saya, sangat luar biasa. Sehingga kalau saya ini diberi kesempatan untuk menyaksikan tentang pelayanan saya, tentunya saya menyaksikan pertama, sesungguhnya saya bukan seorang yang memiliki satu cita-cita untuk jadi hamba Tuhan. Karena untuk mau jadi seorang hamba Tuhan itu tidak ada itu, karena saya adalah seorang penyembah berhala keras yang memiliki 10 guru, dan juga saya dulu aktif di dunia tinju, tapi itulah Tuhan kita yang luar biasa bisa mengubah saya, melepaskan segala roh berhala dan melayani Tuhan. Dan ketika saya melayani Tuhan, saya ikut bersama para pendeta gembala saya yang senior, dan setelah dalam pelayanan ternyata kami boleh mengalami tantangan, ujian, penolakan, bahkan aniaya. Sehingga satu ketika kami dibentuk dalam satu persekutuan awalnya, dan persekutuan ini di daerah saya, di desa saya itu ditolak keras. Mau beribadah persekutuan doa dilempari batu, sehingga mengakibatkan orang tua saya, adik papa saya harus kena batu kepala dan berdarah. Tapi itu pun bagi kami tidak membuat kami undur dari pengiringan kami kepada Tuhan. Tetapi kami tetap maju. Sehingga mengambil satu keputusan dari persekutuan doa ini, kami dengan tekad bulat mendirikan satu organisasi gereja. Dan luar biasa, tantangan itu tetap ada, penolakan itu tetap ada, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus
tidak bisa dibendung oleh siapapun, kuasa Tuhan tidak bisa dibendung oleh siapapun, sehingga terbukti gereja ini bisa berdiri di desa kami yang awalnya penolakan begitu keras, tapi kami tidak pernah membenci mereka, kami tetap mendoakan, sehingga kuasa doa itu bisa mengubah daerah kami, dan lewat pelayanan kami bisa menyelenggarakan KKR, sehingga bisa memenangkan jiwa-jiwa. Dan pelayanan kami diawali dari 6 orang saja. Saya pun belum bertobat karena saya masih penyembah berhala, masih ikut-ikutan aja dalam pelayanan ini, persekutuan, masih diajak-ajak. Tetapi itulah Tuhan mengatakan, satu jiwa dimenangkan dalam satu rumah, seisi rumah akan dimenangkan. Dan itu membuatkan saya bisa bertobat menjadi seorang hamba Tuhan di tahun 1986 saya dibaptis. Dimenangkan oleh para hamba-hamba Tuhan untuk memberi diri dibaptis dan melayani Tuhan. Sehingga mulai dari tahun 97 saya mulai diutus Tuhan ke Kalimantan dengan pelayanan karunia yang diberikan Tuhan kepada saya, melayani, melepaskan orang-orang yang terikat dengan roh-roh jahat, sakit penyakit apapun. Tuhan memakai kami, memakai saya, dan pada akhirnya saya mengambil keputusan belajar untuk melayani, dalam hal ini ikut sekolah di satu institut pendidikan teologi, dan akhirnya saya pelayanan di Kalimantan. Tuhan berbicara kepada saya harus kembali ke kampung untuk melayani di kampung sendiri. Tapi saya katakan, Tuhan, nabi di kampung sendiri tidak dihormati. Saya tidak mau mereka tahu siapa saya. Tapi itulah Tuhan, sehingga saya tetap dikembalikan di kampung saya. Dan sampai hari ini, sejak tahun 2000 saya sudah dipanggil melayani di kampung. Dan tekad saya dari sana, kami membangun. Puji Tuhan, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Dr. Martin Sinaga, seorang dokter PTT, dan kami mengambil komitmen untuk membangun gereja. Dan gereja kami awalnya itu atap daun rumbia, lantai tanah, dinding papan. Kami berdoa bergumul supaya bisa diberi lantai yang dicor dengan semen, atap seng, itu dapat dikerjakan kami, dan Tuhan memberkati kami. Seterusnya saya kembali dari Kalimantan. Saya mau buktikan bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Allah yang bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Sehingga kami nekat bersama hamba Tuhan Dr. Pak Martin Sinaga, kami membangun gereja permanen. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, walaupun masih dalam penyelesaian, kami juga tetap berjuang dan sambil melayani. Demikian juga kami bisa membuka pelayanan-pelayanan, mengembangkan sayap pelayanan di beberapa desa. Dan memang kalau kami melayani harus menempuh dengan jarak yang jauh, berjalan kaki. Sambil berjalan kaki kami mengadakan berdoa supaya kami diberi jalan yang bagus. Dan puji Tuhan, setelah kami berdoa, jalan dibuka, akses jalan trans dibuka. Kami berdoa untuk titik-titik tertentu supaya dibangun dermaga, digenapi Tuhan, dibangun dermaga di tempat yang kami berdoa. Sehingga di kampung kami sudah dibangun dermaga, jembatan-jembatan yang tadinya saya harus bawa hamba-hamba Tuhan dari Jakarta, dari apapun, dipikul dengan bahu saya, diseberangkan ke sungai karena mereka datang melayani kami. Tapi hari ini
kami sudah ada jalan, aspal, sudah ada jembatan, dan ini pun kami satu ketika berdoa, sudah ada jalan Tuhan. Saya ingin kendaraan. Doa saya hanya minta, Tuhan beri kendaraan, biar bekas. Tuhan kasih bekas. Orang kasih kendaraan bekas. Sebuah motor yang sudah bekas. Dan itu membantu kami dalam pelayanan. Luar biasa ini kesaksian kami. Dan sampai hari ini, kami sejak tahun 2000 sudah meletakkan batu pada tanggal 20 Mei. Iman kami, tahun 2001 pembangunan itu bisa dipakai, dan puji Tuhan. Tahun 2001, sesuai iman kami, gedung ini bisa dipakai untuk KKR pada bulan Desember, Natal langsung dengan KKR. Ini penyertaan Tuhan dalam pelayanan kami. Dan sampai hari ini ada beberapa sidang yang sudah kami boleh buka. Ada di daerah Ensem, Maririk yang hari ini, malam ini saya ada di gereja itu adalah buah pelayanan. Kemudian ada di daerah lagi yang di sebelah kampung saya ke arah utara, itu Desa Bulude. Di sana juga terbangun. Bahkan di daerah Sambuara juga awalnya kami itu melayani, berjalan kaki, pikul genset, alat musik, gitar, kami jalan dengan sukacita. Menyeberang sungai. Ya, kalau di saat air pasang, kami pakai rakit menyeberangkan genset untuk supaya kami bisa beribadah. Dan puji Tuhan, sampai hari ini mereka pun sudah berkembang luar biasa di daerah-daerah. Ini sekedar sedikit kesaksian. Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, bukan dasar seorang teologi ya, tetapi saya adalah mantan penyembah berhala keras. Ya, saya juga dulu terlibat dalam dunia tinju sampai membawa daerah saya untuk nama baik dalam olahraga. Ya, ini. Wow, luar biasa. Ketika meresponi panggilan Tuhan, memang ada penyertaan Tuhan yang terjadi ya. Amin. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi, awalnya tidak ada rencana untuk menjadi hamba Tuhan. Apalagi menjadi seorang petinju. Wow. Luar biasa, Tuhan panggil seperti yang Pak Pendeta tadi bilang, mengalami aniaya. Walaupun sebenarnya secara manusia pasti bisa melawan ya Pak ya, kan tukang petinju pasti bisa ya. Tapi karena memang sudah terjun dalam pelayanan, jadi semuanya itu diterima dengan sukacita ya. Luar biasa. Apalagi yang Bapak Pendeta bilang tadi kan. Iya betul. Kuasa doa bisa mengubah segalanya. Dari yang 6 orang sekarang jemaatnya sudah berapa orang Pak Pendeta? Untuk sekarang ini tinggal 21 kakak, jumlah jiwa 87. Wow. Karena tadinya kita sudah banyak, tetapi teman-teman lain sudah membuka di tempat ini yang kami ada di sini. Berapa rumah tangga di sini mengembangkan sayap, kemudian di Bulude itu jemaat sama-sama di Esang. Kemudian yang lain ke kabupaten karena mereka sudah jadi pegawai di daerah Kabupaten Melongwan. Begitu Ibu. Jadi kemudian anak-anak lain sudah mahasiswa. Wow. Sudah mahasiswa banyak yang sekolah. Mahasiswa sekarang. Ya seperti itu. Ya luar biasa ya, Tuhan pakai Pak Pendeta di Esang, di kampung sendiri. Memang Tuhan sudah utus ya di kampung sendiri untuk membangun kampungnya, untuk membangun ada visi misi Tuhan ya. Apalagi sudah dipercayakan untuk membuka beberapa sidang. Luar biasa Tuhan pakai di tempat sendiri. Walaupun secara manusia pasti banyak tantangan ya, namanya juga di tempat sendiri, tapi kita percaya bahwa ada mujizat Tuhan luar biasa. Nah ini di sampingnya juga sudah ada Ibu Pendeta. Saya penasaran nih, biasanya kan kalau misalnya
kesuksesan suami itu karena ada istri di belakangnya. Nah, bukan di belakang, tapi di sampingnya ya. Nah, saya juga rindu untuk mendengar kesaksian dari Ibu Gembala mendampingi pelayanan Bapak Pendeta Jerianto. Silakan Ibu Pendeta. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih. Sungguh merasakan campur tangan Tuhan luar biasa, walaupun dalam taraf kehidupan yang hanya pas-pasan, tapi semangatnya lebih besar, semangatnya lebih kuat karena sudah komitmen untuk mau melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun di desa yang sangat terpencil, sudah di batas Indonesia Timur dekat Filipina yang agak jauh dari jangkauan kota. Apalagi tadi Bapak Gembala bilang seorang nabi tidak dihormati di kampung sendiri. Tapi kalau sampai hari ini kami bisa bertahan, itu sudah karena Tuhan yang memberi kekuatan. Sehingga puji Tuhan, sejak kami membangun gereja yang baru itu dengan tidak punya modal, uang di bank harus banyak, tapi semua itu berdasarkan dengan hati yang mau mendirikan tempat ibadah rumah Tuhan, sehingga semua harus modalnya itu doa, pakai lutut dan semangat, jemaat bersatu, dan kami bisa bangun gereja. Setelah sudah ada gereja yang dibangun, yang bisa dipakai, Tuhan begitu memperhatikan kami di sana dalam pertumbuhan iman jemaat, sehingga kami berdoa dan membentuk tim-tim doa. Dan di saat kami berdoa, satu keanehan yang terjadi dalam pelayanan kami, itu setelah kami mendapat kunjungan dari hamba-hamba Tuhan yang dari mancanegara, karena kami juga jauh sebelumnya berdoa untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sehingga itu dia punya keanehan. Di saat awalnya kami berdoa, Tuhan beri penyataan bahwa ada seekor burung besar yang turun di selasar gereja, dan itu sangat terbukti bahwa burung itu turun pada hari Minggu pagi, dan seorang Bapak Kostor yang mengambil burung itu, dan setelah selesai ibadah, Bapak Gembala melepas burung itu, didoakan dulu, dan anehnya burung itu tidak langsung terbang ke sebelah timur, tapi dia harus balik dan 3 kali mengelilingi gedung gereja kami. Dan itu satu keanehan dalam pelayanan, Bu. Sehingga dari situ ternyata tandanya bahwa Tuhan memberikan visi kepada hamba-hamba Tuhan yang di beberapa negara luar untuk datang melayani di tempat ibadah kami. Pertama itu adalah tim KKR dari Papua Nugini. Ada berapa kali, ada 8 tim yang berbeda. Ada para gembala, penginjil, misionari, para pengajar itu datang, dan sungguh luar biasa kami diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjamu hamba-hamba Tuhan dengan keadaan yang sederhana apa adanya. Tapi itulah saya bersyukur Tuhan itu luar biasa, memberi hati yang baik, memberi pikiran, memberi hati yang bijaksana untuk bisa menopang suami dalam melayani pekerjaan Tuhan, khususnya melayani para hamba-hamba Tuhan walaupun itu apa adanya. Begitu dari Amerika, dari India, dari Australia, dan juga ya berdatangan, mereka itu bisa kami layani itu nginap di rumah. Sehingga begitu persahabatan terjadi dan mereka pulang itu sungguh luar biasa. Sampai
itulah saya pikirkan satu hal yang luar biasa yang dikerjakan dalam pelayanan kami, sampai kami juga harus menerima berkat bangsa-bangsa, bisa menikmati dolar, sampai ada penghargaan dari tim Pacific Partnership dari Amerika untuk kami nikmati, bahkan ada peninggalan, ada kenang-kenangan yang dikasih. Sungguh luar biasa, dan itulah satu hal yang tidak pernah dibayangkan, dan kalau saya bayangkan itu sungguh luar biasa dan indah sekali. Hingga setelah itu berlalu dan hari-hari ini luar biasa, Tuhan semakin pakai gereja kami, jemaat Tuhan, tim doa untuk membentuk tim doa yang Tuhan kasih visi luar biasa untuk berdoa bagi daerah kami. Kami berdoa doa reli, mengunjungi tempat-tempat yang keramat, tempat-tempat bersejarah yang selama ini sudah ditinggal berabad-abad, sehingga itu dirasa sudah keramat, dan kami harus pergi ke tempat-tempat itu untuk mengadakan pentahiran, sehingga di tempat-tempat itu sekarang sudah bisa dimanfaatkan untuk tempat-tempat wisata seperti daerah Arangkaa, ya, sampai kami juga harus naik ke atas gunung yang ada di daerah Pulutan, Gunung Hiapi, ya, berdoa profetik untuk bangsa, untuk daerah Talaut, biar aman, damai, dan pembangunan juga. Sehingga kami juga berdoa dalam doa reli itu untuk pembangunan akses-akses jalan di daerah-daerah yang terisolasi, dan puji Tuhan di mana tapak kaki kami tim doa itu ada, sekarang terbukti terbangun jembatan-jembatan yang megah, jalan aspal yang bagus, dan dermaga-dermaga juga ada. Sehingga kami sangat merasakan bahwa dalam perjuangan yang ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia selalu ada, dan setiap bukti doa itu sungguh nyata. Dan itu membuat kami sampai hari ini juga semakin kuat, dan Tuhan juga memakai kami untuk berdoa orang-orang sakit. Banyak mujizat yang kami lihat, rasakan, bahkan dengan tangan yang ada bisa tumpang tangan dan berdoa untuk orang-orang sakit. Orang sakit itu bisa sembuh. Dan setelah kami bisa merenungkan itu, sungguh luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Dan untuk menopang ekonomi dalam keluarga kami, ya, maksudnya memang dalam pelayanan yang ada, sungguh segalanya itu harus dikerjakan. Semua, walaupun itu hanya pas-pasan, tapi kami juga harus terus melengkapi kelengkapan rumah Tuhan. Jadi dengan pendapatan-pendapatan dalam usaha, walaupun itu kecil, tapi kami bisa melihat. Dan saya bersyukur karena Tuhan memberikan hati yang bijaksana untuk mengatur setiap keuangan, baik keuangan dalam gereja dan juga keuangan dalam rumah tangga. Sehingga dalam topang ekonomi ini, saya bukan tinggal diam, selain melayani juga bikin kue roti, Bu. Kalau bikin roti itu Bapak Pendeta, Bapak Gembala yang banting roti 8 kilo, 6 kilo dalam sehari itu Bapak Pendeta banting. Karena tidak ada mixer sampai hari ini. Dan puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan ya luar biasa. Bisa Amen. Ya, terjual, dan itulah yang kami lakukan untuk menopang
ya, pekerjaan Tuhan. Kami juga bisa membantu orang-orang sakit, orang yang sudah lumpuh sekalipun. Ya, kami berkunjung, berdoa, dan bisa memberi sedekah. Dan itu luar biasa. Kerjakan karena membalas kebaikan Tuhan. Apa yang kita lakukan itu baru kecil dibanding dengan kebaikan Tuhan dalam hidup. Amin. Luar biasa. Terima kasih Bu Pendeta. Wow, luar biasa ya penyertaan Tuhan ketika ada suami dan istri saling menopang, di situ terjadi mujizat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih Pak Pendeta, adakah kerinduan yang Tuhan taruh di hati Pak Pendeta Jerianto saat ini menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di Gereja Gerakan Pimpinan Roh Kudus Alpha Omega Esang? Silakan Pak Pendeta. Iya, tentu Ibu, jujur kerinduan kami memang karena pelayanan kami jaraknya cukup jauh, ada jemaat-jemaat yang dikunjungi, dilayani agak jauh. Bahkan satu hal, sudah program kami seringkali adakan rally doa untuk daerah Talaut, Kabupaten Talaut. Itu kadang kami mau jalan, kalau cuma roda 2, itu kalau kehujanan kami pasti basah kuyup. Tetapi kami selama ini kami pinjam mobil, sewa mobil dengan biaya yang sangat, ya katakan lumayan untuk bayarannya, sehingga menjaga supaya kami dalam perjalanan rally doa ini kami tidak terganggu, terhalang dengan hujan. Ya, itu yang kami selama ini doakan kumul, bahwa biar Tuhan ke depan menolong kita supaya kita bisa mendapatkan kendaraan untuk membantu pelayanan, bahkan antar jemput alat musik itu saya dari dulu Bu dipikul, mau sound sistemnya saya tidak malu-malu. Kampung saya itu panjang 1 kiloan, itu dari ujung ke ujung 1 kiloan lebih, itu saya harus pikul alat musik, tapi saya tidak gengsi ya, karena hamba Tuhan. Amin. Itu membantu kami untuk pelayanan Bu, mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kerinduannya begitu luar biasa ya, semuanya untuk pelayanan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menyediakannya, dan kita bantu dalam doa. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia akan mensupport, mendoakan pelayanan Pendeta Jerianto. Kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, kami dari program Living for Christ Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jerianto dan Ibu Seplin yang sudah memberikan kesaksian yang begitu luar biasa, yang membangun kita semua, membangun iman kita agar supaya senantiasa kita melayani Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta Jerianto dan Ibu Seplin dan jemaat Tuhan yang sedang digembalakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Jerianto. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu selalu berlaku, mulai sejak dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tetap nyata buat kita semua. Dan puji nama Tuhan bagi rekan-rekan yang rindu untuk membantu pelayanan beliau, mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang kekasih untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kami harapkan untuk mengirimkan bukti transfer ke nomor yang sudah tertera dalam program kami. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan mengakhiri bincang-bincang kita dalam program Living for Christ Indonesia. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.